Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Motovlog bareng gua Adit di sini. Saya update capsnya nih kalian semua nih. Semoga kalian baik-baik aja ya dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bentar, gue putar balik dulu. Ya, apa kabar guys? Pertama-tama sebelum gue mulai videonya, gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran buat kalian ya, walaupun telat ngucapinnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Sorry banget nih, gue baru sempet apa ya, vlogging lagi kan, riding vlog lagi setelah kemarin gue sempet mudik lebaran ke kampung halaman gua di Purwokerto. Tadi gua ngisi bensin dulu deh, lupa gua ngisi bensin aja. Bentar ya. Sambil ngobrol-ngobrol aja. Bohong ding, gua nggak berani ngobrol di pom bensin anjir. Ada. Ya pokoknya gitulah. Ntar aja dah. Malu gua. Belum pede anjir. Kayak apa coba ngomong sendiri tuh kan. Oh udah diliatin. Heh. Penuh mbak? Ya. Kasih. Pertama full tank 40 berapa tadi? 47 ya. Mantap. Full tank loh, ini kapasitas tankinya cuma 3,9 liter, nggak nyampe 4 liter anjir. Oke, kita lanjut lagi tadi nyampe mudik lebaran ya. Jadi kemarin gue sempat mudik lebaran dan di video kali ini gue pengen apa ya? Pengen cerita dikit lah, pengen curhat ya kan aja, curhat ya gimana? Sebenarnya apa ya? Gue kalau misalnya kalian bete gitu atau ngebosinin kalian nggak apa-apa, skip aja videonya. Gue nggak apa ya? Nggak pengen apa ya, maksain gitu buat kalian ngelanjutin video ini sampai selesai. Tapi yang jelas gue pengen cerita satu buat sharing ke kalian semua, dan yang kedua juga buat jejak digital gue gitu, jejak digital gue di internet ya kan. Sewaktu-waktu nanti gue kangen atau gimana, gue bisa lihat lagi konten ini gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau ada apa, jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau skip videonya, nggak apa-apa. Ya lanjut lagi. Jadi gue kemarin sempat mudik lebaran dan ada beberapa kejadian yang apa ya, yang pengen gue ceritain. Salah satunya itu gue kehilangan helm gue. Jadi gue kehilangan helm gue, KYT Vendetta gue, dan juga KYT Falcon, kok Falcon sih anjing, KYT Kyoto gue yang dipakai cewek gue. Helmnya hilang, intercom yang nempel pun juga ikut hilang. Tapi sebelum gua lanjut ceritanya, mungkin kalian bertanya-tanya, bang katanya helmnya hilang, terus ini ngerekam pakai helm siapa ya? Jadi gue baru ngangkut helm baru. Nggak baru sih, gue beli second karena duitnya nggak cukup. Yang penting gue ada helm buat warawiri dan juga buat gue ngevlog. Ini helmnya nih, nanti gue spill deh.
di mana, di TikTok. Betul, kalau yang belum tahu gue ada TikTok ya cuy ya, namanya Wave Motovlog anjir. Ya kalau kalian yang mainan TikTok bisa lah mampir ya kan. Ya lanjut, jadi sebelum gue ceritain kenapa helm gue bisa hilang, gue pengen ceritain dulu nih kemarin pas gue mudik itu gimana ceritanya, terus ada apa aja gitu. Dan juga nanti di akhir video gue bakalan ngasih tahu kondisi motor gue pasca mudik kemarin. Jadi pas mudik sama pas balik, ini motor belum gue apa-apain, paling cuma dicuci-cuci doang. Jadi belum gue apa ya istilahnya, belum gue medical check up lah. Jadi nanti gue bakal kasih tahu. Ya, jadi pertama-tama ya kan, pas waktu jalan mudik dari Tangerang ke Jawa ya, perjalanan berangkat ke Jawa itu sebenarnya kalau buat perjalanannya anjing. Sebenarnya kalau buat perjalanannya sendiri, aduh lancar banget, malah nggak ada apa ya kejadian-kejadian yang inilah, yang apa namanya, gimana gitu tentang motor ya. Paling lebih ke capek aja sih, karena jujur pas gua mudik kan gua Hamin 3 itu emang bener-bener apa ya, awalnya lah libur serentak itu Hamin 3 biasanya kalau misalnya pabrik ataupun instansi lain gitu loh. Jadi tumplek brek hari itu pada jalan semua, Pantura penuh ya, ramai lancar lah. Sampai macet paling parah itu ada di Cirebon, mungkin karena lampu merahnya banyak ya. Jadi agak lumayan lama tuh di Cirebon, kalau nggak salah 1 jam, udah 1 jam itu bener-bener merayap macet-macetan. Itu bener-bener nguras fisik banget. Dan juga sisanya lancar sih, alhamdulillah nyampe rumah lancar. Cuman itu doang yang gue bilang tadi, gara-gara macet di Cirebon nguras stamina ya kan, nguras energi, jadi cepet ini apa namanya, cepet ngantuk gitu. Jadi gue sebelum nyampe masih di desa mana ya, desa Koneng kan kalau nggak salah, itu gue udah ngantuk kan men. Udah ngantuk banget, akhirnya ya istirahat. Aduh anjir, tidak bisa boy. Akhirnya gue istirahat sebentar dan juga lanjut ya kan. Ya udah, alhamdulillah nyampe ke rumah gitu loh. Dan pas di rumah, pas di kampung pun gue juga nggak ini ya, apa namanya, nggak mencoba bikin konten, karena karena ya gue nggak kemana-mana cuy. Jadi bener-bener cuman di rumah, main sama teman-teman rumah, ya udah gitu aja tiap hari sampai hari terakhir di kampung gitu. Paling ya ke rumah saudara-saudara, udah bener-bener nggak jalan kemana gitu, asli beneran. Makanya yang gua tadinya dari Tangerang pengen begini pengen bikin konten kemana kesini kesana gitu, jadi apa ya, mager duluan gitu loh. Jadi ya gua bikinnya sekarang cuy, mantap ya. Singkat cerita akhirnya wancing, Mbak tolong dong, jangan terlalu mepet dong, kan saya kaget. Kan nggak selamanya kita ngelihat spion cuy. Aduh, tuh bahaya banget. Anjir, wah kacau nih, parah sih. Ya singkat cerita, hari terakhir baliklah gue ke Tangerang kan. Gue emang dari dulu perjalanan mudik, entah itu mudik ataupun balik, aduh anjir, itu gue selalu jalan malam ya guys ya. Karena gue pernah sekali jalan siang itu, waduh panasnya nggak main-main cuy. Gue parah banget di jalan, asli dehidrasi ya kan. Jadi beberapa tahun terakhir ini gue selalu jalan malam dulu, termasuk mudik tahun ini pas bulan kemarin nih, lebaran ini gue juga pulang pergi itu jalan malam guys. Nah karena jalan malam, singkat cerita, ternyata pas arus balik itu macetnya lebih parah guys. Karena gue bener-bener hari terakhir apa ya, terakhir puncaknya lah ibaratnya kan, puncak arus balik ya kan. Jadi bener-bener ramai banget itu dari sepanjang jalan
Aji Barang, Bumi Ayu sampai Konengan itu bener-bener macet parah, padahal itu malam loh, macet parah gitu loh. Nah lepas Konengan baru mulai lancar tuh, macet lagi di Ketanggungan pas mau masuk tol Brebes tuh baru macet lagi. Sisanya sih alhamdulillah lancar lah, alhamdulillah lancar tuh. Ya udah, pas gua balik pun juga nggak ada masalah yang berarti soal motor gitu. Intinya gue bisa ngomong motor gue bener-bener sehat walafiat, enak banget dibawanya, buat kebut enak. Pokoknya apa ya, bisa dibilang Riris itu sedang dalam puncak performanya, anjay. Sedang dalam performa terbaik lah, iya kan anjay. Kalau main PS ya kan, kalau main PS2 tuh main bola itu lagi naik merah staminanya cuy. Aduh pokoknya mantep banget lah, asli mantep banget kemarin motor gua, bener deh asli. Udah kan, singkat cerita sampailah gua di daerah Kerawang ya, Cikampek Kerawang. Nah Cikampek Kerawang itu sepanjang jalan dari rumah itu gua nggak ngeres, sama sekali nggak ngeres, cuman ngisi bensin ngerokok jalan, ngisi bensin minum ngopi ngerokok jalan gitu terus. Sampai pas di Kerawang, di Cikampek Kerawang itu gue udah mulai, badan gue udah mulai ngerasa capek kan, cewek gue juga udah pengen istirahat mulu. Nah pas gue pengen nyari tempat istirahat, masjid biasanya kan kita kalau orang-orang yang pada mudik nih istirahat tuh kalau nggak di masjid, di rumah warga yang dia jualan dadakan, ataupun di emper-emper toko yang kosong gitu ya, yang ada empernya gitu. Nah udah tuh, singkat cerita apa ya, pas gue lagi pengen nyari tempat istirahat itu tuh semua tempat tuh penuh banget sama pemudik, karena emang Kerawang Cikampek itu apa ya, gue bisa bilang tempat paling strategis buat ngeres lah. Karena kalau ngeres di Kerawang itu bener-bener pas banget momennya, emang udah waktunya ngeres tuh di situ tuh gitu. Jadi tuh sepanjang jalan rame, emper toko rame, masjid rame, pom bensin apalagi, pom bensin udah nggak ada tempat sama sekali pak. Nah singkat cerita gue pelan-pelan tuh jalan pelan-pelan sambil nyari tempat kan. Tahu-tahu nyampe Cikarang cuy, jauh banget ya lu dari Cikampek nyari, jauh banget dari dari Cikampek nyari tempat istirahat sampai ke Cikarang lu. Gokil. Nah singkat cerita masuk Cikarang tuh udah agak mulai sepi nih. Emang salah gue sih, jadi gue lihat ada emper toko sepi, nggak ada pemudik yang istirahat di situ. Cukuplah buat tiduran berdua doang sebentar ya kan. Istirahat lah gue di situ. Nah karena saking capeknya gue sama cewek gue itu langsung tidur. Jadi posisi gue tidur berdua, tidur nih bantalan tas kan, helm di samping gue. Padahal gue tidur kagak lama loh, paling 10 menit lah, asli 10 menit, nggak lama-lama, cuman emang langsung lep gitu loh. Ya pak, ayo, cuman emang langsung lep gitu kan. Pas bangun udah nggak ada dong helm gua. Aduh anjing mana intercom baru beli, bangke. Asumsi gue sih orang lewat gitu kan, ngelihat ada helm bagus nih, orangnya lagi tidur, cipet gitu kan, anjir. Gue sempat mau bikin story sih, tadinya pengen gue upload, cuman gue mikir lagi kayak udahlah nggak usah lah, biarin, gue ikhlasin aja dah, karena emang murni kesalahan gue sih. Jadi kejahatan itu ada karena ada kesempatan gitu. Jadi karena dikasih kesempatan maka terjadilah kejahatan. Gue mikirnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, emang mungkin bukan rezeki gue, ya udah akhirnya gue ikhlasin. Gue kan posisi nggak ada helm ya. Posisi subuh tuh jam 4, nggak mungkin dong ada toko helm buka. Akhirnya gue kontak lah teman gue. Jadi teman gue ada yang di Cikarang kan, temen dari Jawa. Kebetulan dia udah nyampe duluan.
Jadi gue kontak dia, bro gue abis gini, gue boleh istirahat dulu nggak di kosan lu nyampe ada toko helm yang buka gitu kan. Oh ya udah, akhirnya gue istirahat dulu lah di tempat temen gue tuh di Cikarang, Tanah Baru apa Lemah Baru tuh, lupa gue pokoknya daerahnya. Gue istirahat nyampe siang, udah siang langsung jalan nyari toko helm. Gue beli helm yang murah-murahan yang 100.000 dapat 2, baliklah ke Tangerang. Udah tuh. Terus gue coba kontak Zibran kan, ada Zibran namanya, dia dari Wave Cikarang. Gue bilang, Bran gue habis kehilangan helm di sini, gue minta tolong bantu pantau dong, siapa tahu ada yang lihat atau di postingan grup gitu, gue minta tolong, kata gue. Oh ya bang, siap, nanti coba gue pantau. Buat kalian nih ya yang berdomisili di Cikarang dan sekitarnya, kalau emang kalian lihat helm gue, aduh anjir, kalau yang nggak tahu helm gua ada di Instagram, pokoknya itu helm gua kayak gitu, gampang banget diciriinnya, ada intercomnya. Kalau kalian nemu, lihat gitu di jalan, terus kalian berhentiin orangnya, rebut aja helmnya, bilang aja ini punyanya teman gua, lu tunjukin Instagram gua, dia kehilangan helm gini, ambil helmnya buat lu, nggak apa-apa, serius. Kalau emang ada ya, ada 2 loh, Vendetta sama Kyoto udah iridium, Vendetta gue juga udah flat visor, ya pokoknya udah lumayan lah kalau buat San Morian kan. Ya pokoknya intinya kalau ada yang lihat, rebut aja. Kalau bisa kerebut, helmnya buat kalian. Oke guys, thank you. Oke, terakhir yaitu singkat cerita lah ya tentang perjalanan mudik gua kemarin. Semoga dengan adanya cerita ini bisa bikin kalian lebih aware, terutama buat ngejaga barang kalian ya. Pesan gue sih jangan pernah sepelein, walaupun apa ya, barang itu harganya murah gitu, tetap lu jaga, karena ketika lu udah kehilangan itu nyesek men. Makanya kalau ada orang yang komen gitu ya, atau ngomong gitu di TikTok atau di mana, ya elah helm berapa ratus ribu aja ditenteng-tenteng kemana-mana, bro, bukan masalah harganya bro, itu kalau udah hilang bingung 7 keliling anjir, bener asli. Makanya mendingan lu dikatain nenteng-nenteng helm murah daripada hilang, beneran dah asli. Ya intinya sih kayak gitu guys, intinya jaga barang yang lu punya, berapapun harganya, teteplah lu jaga, lu jangan disepelein. Misalnya ditinggal parkiran bentar doang, ntar juga ini masih ada ini, beneran jangan kayak gitu asli. Karena ketika lu udah nyepelein, wah anjir hilang. Yang kayak gue bilang tadi, kejahatan itu ada karena dikasih kesempatan men. Itu ya mungkin segitu aja lah video gue kali ini. Terakhir gue mau ke Rexel sih, mau bikin konten di channelnya Apaan Sini TV. Nanti mampir ya, buat yang suka tato, musik gitu, bisa mampir ke channel Apaan Sini TV. Terakhir gue pengen, sebelum gue masuk ke dalam, gue pengen ngasih tahu kondisi motor gue pas dipakai mudik 2 tahun ini. Gue pakai style kayak gini, pala kayak gini, sok kayak gini. Itu udah 2 tahun, tahun kemarin sama tahun sekarang buat mudik. Ntar gue salaman dulu dah. Assalamualaikum. Iya, gue lagi ngevlog. Kalau bang, wih, Alien Exit. Wih, bajunya boleh dong. Parah lu. Hah? Gue L aja. L. Ini apa? Ini Excel lah. Hah, Excel? Excel sekecil ini. Excelnya kecil pak. Oh berarti Excel pak. Badan gue sudah melebar ini soalnya. Ntar lah, gampang lah. Gue closing video dulu ya. Boleh. Bentar ya. Ya itu tadi Bang Leo yang punya channel Apaan Sini TV. Pokoknya ntar mampir buat yang suka-suka musik gitu, ntar mampir. Nah, buat motor gua ada beberapa yang ini sih rusak sih. Yang pertama batok. Ini batok di sini rusak nih. Tuh, pecah. Mungkin karena guncangan jalan Pantura pecah. Satu. Terus oh iya, ini juga nih
di lampu batok nih kayaknya ada yang patah atau kendor, gue nggak tahu. Yang penting ini kendor, yang jelas ini kendor nih. Dan ini bikin getar parah nih, kayak Supra bapak nih. Belum sempet gue bongkar. Ini juga agak kendor sih. Kalau ini mah enggak, ini doang nih. Itu 2. Terus rantai ya, rantai kendor banget. Belum gua kencengin lagi sih. Cuman ini apa ya? Ya buat tarik-tarikan di Pantura wajar lah kalau kendor. Dan yang terakhir sok belakang guys. Setelah 2 tahun pemakaian buat mudik jalur Pantura dan dipakai buat boncengan sama cewek gua, akhirnya sok gua bocor guys. Ini karena habis gua cuci, makanya ini apa namanya, bersih. Tadinya mau oli semua nih. Ini tuh licin men. Tuh oli bocor. Mungkin nanti gue sih udah searching buat ini apa namanya, yang bisa servis shock gitu. Jadi rencananya sih pengen gue servis, ganti seal, dan juga pengen gue ribon karena ini udah 2 tahun cuy. Nantilah mungkin next video kalau misalnya gue mau ngeribon shock, nanti gue kontenin lagi biar kalian juga tahu prosesnya kayak gimana, harganya berapa, teknisnya kayak gimana, ya pokoknya kayak gitulah. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian dan juga sosmed kalian. Any question you can drop your comment below and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys. Stay chill and always level up. Bye bye.